Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali di rumah aku, di Catatan Fafa. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat. Semoga teman-teman di rumah juga selalu dalam keadaan sehat, lahir dan batinnya, urusan dunia dan akhiratnya, serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, untuk kali ini aku akan membuat tantangan menabung 10 juta rupiah dalam 1 tahun. Dan kali ini aku menggunakan 5 jenis nominal rupiah, yaitu Rp5.000, Rp10.000, kemudian Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Kenapa aku kali ini nabungnya menggunakan 5 jenis nominal rupiah? Karena di sini kan nabungnya besar banget ya, 10 juta rupiah, dan target waktunya juga nggak terlalu panjang, hanya 1 tahun. Nah, gimana caranya supaya yang 10 juta itu bisa tercapai dalam waktu yang cukup relatif lebih pendek menurut aku? Jadi harapan aku dengan menggunakan 5 jenis nominal ini, kita bisa mencapai target tersebut dengan waktu 1 tahun, tapi menabungnya tetap dengan menyenangkan dan tidak memberatkan. Sekarang kalau kita coba nabungnya hanya menggunakan uang 5 ribuan saja, pastinya akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai 10 juta. Waktu 1 tahun akan susah untuk dicapai. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan uang 100 ribuan saja, dari segi waktu mungkin kita lebih optimis bisa mencapainya. Tapi pada saat mengeluarkannya kan terasa berat sekali karena kita langsung mengeluarkan uang dalam jumlah banyak. Nah, karena itu untuk menjembatani kedua-duanya, aku pilihkan menggunakan 5 jenis nominal rupiah. Dengan niat yang kuat akan menghasilkan komitmen, konsisten, dan sabar. Insya Allah target tercapai dan tidak terlalu memberatkan. Sekarang kita hitung untuk mencapai 10 juta ini, kita memerlukan berapa lembar uang 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan, 50 ribuan, dan 100 ribuan. Nah, di sini aku akan coba hitungkan. Setelah aku hitungkan dengan berbagai simulasi, maka akhirnya aku mendapatkan komposisi yang menurut aku cukup ideal dan tidak memberatkan. Di sini 5 ribuannya aku buat 80 lembar, 10 ribuannya 65 lembar, 20 ribuannya 60 lembar, 50 ribunya 55 lembar, dan 100 ribunya 50 lembar. Menurut aku komposisi ini tidak memberatkan, jadi semakin kecil nominalnya semakin banyak lembarannya, dan semakin besar nominalnya lembarannya cukup sedikit ya. Di sini 100 ribu hanya memerlukan 50 lembar, sedangkan yang 5 ribuan memerlukan sampai dengan 80 lembar. Nah, bismillahirrahmanirrahim, sekarang aku akan buatkan kotak-kotaknya. Kotak-kotak ini akan memudahkan kita dalam memantau atau nge-tracking perjalanan menabung kita dalam mencapai target yang 10 juta rupiah ini. Nah, teman-teman, kalau nanti hasilnya sudah tercapai 10 juta, teman-teman ada rencana untuk apa? Mungkin ada sebagian orang yang ingin membelikan sesuatu yang sudah lama diidam-idamkan. Misalnya mau renovasi teras, renovasi dapur, atau beli motor, atau untuk biaya pendidikan, dan lain-lain. Mungkin sebagian orang bisa juga digunakan sebagai modal untuk usaha, atau mungkin sebagian orang juga akan menggunakannya sebagai dana investasi, baik investasi dengan menggunakan emas, ke properti, dan lain-lain. Jadi masing-masing orang mempunyai tujuannya masing-masing dan pastinya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Jadi nggak bisa dong disamakan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian mungkin ada teman-teman yang berkomentar, jangan nabung terus dong investasi supaya uangnya bertambah banyak. Betul juga sih, tapi kalau bagi kita-kita yang tidak punya modal, mau berinvestasi gimana? Investasi itu kan perlu modal. Misalnya investasi di emas, kita harus ada uang untuk beli emasnya. Atau investasi di properti, kita juga harus punya uang untuk beli propertinya. Jadi menurut aku, tidak ada yang salah dengan menabung. Menabung itu adalah langkah awal sebelum kita berinvestasi. Nanti hasilnya mau dipakai untuk sesuatu
yang menjadi keinginan kita atau kebutuhan kita atau dipakai usaha atau investasi kan bisa diatur-atur sesuai dengan tujuan masing-masing. Alhamdulillah teman-teman, aku sudah selesai membuat kotak-kotaknya. Ini kotak-kotak akan aku gunakan untuk menabung pecahan 5.000. Nah, ini kotak-kotak untuk menabung 10.000. Ini yang 20.000, yang ini untuk 50.000, dan yang ini untuk menabung 100.000. Jadi tadi aku udah membuat 5 kotak-kotak ya. Jadi masing-masing nominal itu 1 kotak. Sesuai dengan target masing-masing dan jumlah kotaknya itu disesuaikan dengan jumlah yang sudah tadi kita hitung di awal ya. Nah, misalnya ini untuk 5.000, aku membuat kotak-kotaknya sebanyak 80 lembar. Nah, kemudian kita siapkan, ini aku menggunakan 5 pouch untuk masing-masing nominal. Jika tidak ada pouch plastik seperti ini, ya bebas lah teman-teman. Mau disatukan juga sebetulnya sih nggak masalah. Cuman kalau aku biar lebih gampang pada saat pengecekannya, aku lebih suka dipisahkan dan menggunakan pouch yang ada di rumah, yaitu pouch plastik bening ini. Selanjutnya tiap pot kita kasih identitas. Identitasnya sesuai dengan jumlah nominalnya. Misalnya pouch 1 kita tulisin 5.000, pouch 2 10.000 dan seterusnya. Di sini aku menggunakan stiker biar nanti kalau sudah tidak dipakai, kita bisa ngelepasnya dan bisa diganti dengan stiker yang baru atau bisa juga langsung ditutup ya atau didobel. Nah, seperti ini ya teman-teman, ada yang tadi yang pertama sudah aku tempel 5.000, kemudian ini kita tempel 10.000. Kemudian ini yang 20.000. 50.000 dan yang terakhir 100.000 rupiah. Jika kotak-kotaknya sudah disiapkan, kemudian pouch tempat penyimpanan uangnya sudah disiapkan, dan yang terpenting kita juga harus menyiapkan uangnya. Dengan 5 macam nominal ya. Nah, misalnya hari ini atau minggu ini aku berhasil ngumpulin uang sisa dari belanja atau sisa kembalian atau budgeting minggu ini, maka dan rencananya sisa uang budgeting ini akan aku masukkan ke dalam tantangan 10 juta dalam setahun dengan menggunakan 5 nominal. Oke ya. Kita mulai dari nominal terkecil. Ini aku punya 4 lembar, jadi aku akan masukkan 5 lembar. Jadi aku akan masukkan 5 lembar 5 ribuan ini ke dalam tantangan 10 juta dalam setahun. Jadi kita langsung siapin pouchnya, kita urutkan dulu biar gampang. Nah, seperti ini. Kita ambil pouch yang 5.000. Kemudian kita masukkan yang 5 lembar ini. Nah, setelah itu jangan lupa kita kasih tanda pada kotaknya bahwa kita sudah mengisi nominal 5.000 sebanyak 5 lembar. Jadi ini boleh disilang, boleh di-checklist, boleh diwarnain, terserah teman-teman. Tapi aku lebih suka untuk checklist aja biar lebih mudah. Nah, seperti itu kan lebih cepat. Jadi hari ini aku berhasil memasukkan 5 lembar 5 ribuan, jadi aku menceklisnya juga 5 lembar. Selanjutnya kita buka kotak tantangan yang 10 ribunya. Nah, di sini aku punya uang 10 ribuan 2 lembar. Ini semuanya akan aku masukkan ke dalam challenge ini. Jadi kita siapkan dulu pouchnya, kemudian masukkan. Selanjutnya jangan lupa kita kasih tanda kotaknya bahwa kita sudah mengisi sebanyak 2 lembar. Selanjutnya yang 20 ribuan, di sini aku punya 2 lembar juga akan aku masukkan. Oke, kemudian kita siapkan potnya. Kita masukkan. Seperti itu ya. Kemudian kita kasih tanda 2 kotak yang sudah kita isi. Nah, seperti itu ya teman-teman.
Selanjutnya kita pecahan 50.000, kita siapkan pouchnya. Aduh, kalau sudah ke nominal 50.000 atau 100.000 agak-agak sayang ya teman-teman. Jadi dari 3 lembar pecahan 50.000 ini yang akan aku masukkan baru 1 lembar aja teman-teman. Jadi yang 2 lembar ini barangkali nanti aku ada keperluan lain. Aku sisihkan dulu ya, aku nggak berani masukin semuanya. Kita masukkan 1 lembar saja ya teman-teman. Karena itu untuk uang pecahan 50.000 sama 100.000 ini aku juga jumlah kotaknya sedikit karena pastinya teman-teman kita akan merasa berat ya. Nah, seperti itu. Jangan lupa kita kasih checklist. Nah, 1 lembar aja. Terakhir ini aku punya uang 100.000 1 lembar. Karena hanya ada 1, ya udah aku relakan aja ya, kita masukin 100.000. Kemudian kita kasih tanda pada kotaknya sebanyak 1 karena masuknya 1 lembar. Nah, selesai sudah teman-teman cara mengisi seperti itu. Nah, jadi jumlah uangnya tergantung dari teman-teman ya, mau 100 ribuannya kalau memang pada saat kita punya uang, dapat arisan misalnya, atau dapat bonus, dapat uang lembur, atau dapat dari bisnis sampingan, itu bisa langsung diisi. Mau 5, mau 10, terserah kalau teman-teman punya. Tapi kalau lagi tidak ada, tidak diisi pun nggak apa-apa. Jadi dalam mengisi challenge-nya itu tidak harus selalu ada pecahan 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Jadi seadanya uang ya teman-teman. Jadi seadanya uang aja. Kalau misalnya hari ini teman-teman punyanya 5.000 aja, ya udah langsung masukin 5.000-annya aja. Atau mau dikumpulin dulu terserah. Tapi kalau misalnya setelah dikumpulin juga ternyata hanya punya pecahan 100.000, 20.000, dan 5.000, kita nggak punya pecahan 10.000 dan 20.000-nya, ya kita masukin aja seadanya uang tanpa 10.000 atau 5.000-nya harus lengkap, nggak usah ya teman-teman, seadanya aja. Yang penting kita punya target bahwa semua kotak ini harus terisi dalam 1 tahun. Jadi tidak nyampe 1 tahun juga nggak apa-apa ya teman-teman, tapi berarti target 10 jutanya itu tidak sesuai dengan waktu yang tentukan, tidak 1 tahun, tapi misalnya mundur 1 tahun 1 bulan, 1 tahun 2 bulan, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi dalam memang setiap orang pasti ingin mencapai targetnya, tapi kadang-kadang kan dalam perjalanannya itu selalu ada gangguan, ada ujian. Nah, kalau misalnya memang tidak bisa, nggak masalah. Kita mundur, yang penting target 10 jutanya tetap tercapai. Kita sebagai manusia hanya bisa berencana, tapi Allah lah yang menentukan hasilnya. Jadi tips dari aku ya teman-teman, untuk cara mengisi uang 100.000 ini biar terasa ringan. Jadi pada saat gajian kita sisihkan dulu sebagian. Nah, yang uang 100.000 ini kan kotaknya ada 50 kotak. Kita bagi 12, kita bagi dengan jumlah bulan. Jadi 50 dibagi 12 itu sama dengan 4,2. Jadi pada setiap bulan ini kita ngumpulin dulu yang 4 lembarnya 10 kali dan yang 5 lembarnya 2 kali. Jadi misalnya di bulan pertama kita sisihkan 500.000, bulan kedua 500.000, nah bulan ketiga sampai bulan ke-12-nya itu kita isi 400.000 atau 4 lembar. Nah, seperti itu. Jadi cara ngisi uang 100.000-nya biar kita tidak terlalu berat. Nah, sedangkan untuk ngisi yang 50 ribuannya, 20.000 sama 10.000 ini bisa dari sisa kembalian atau sisa budget. Jadi nanti di perjalanan menabungnya dari awal bulan sampai dengan akhir bulan, selain tanggal gajian, kita hanya fokus pada 4 pecahan aja, yaitu 50, 20.000, 10.000, dan 5.000 saja. Jadi dengan demikian nabungnya akan terasa lebih ringan. Karena yang 100.000-nya ini udah langsung kita isi pada saat gajian. Nah, itu teman-teman ya kuncinya biar terasa lebih ringan. Nah, selesai sudah teman-teman tips menabung 10 juta dalam 1 tahun dengan cara yang menyenangkan, tidak memberatkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.